Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat guru. Jumpa lagi dalam channel Sahabat Guru. Baiklah, kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara isi riwayat SKP di MySABK BKN. Yang pertama, seperti biasa, kita klik Google Chrome. Kemudian kita tuliskan mysapk.bkn.go.id. Untuk login kita tulis NIP kita di sini, kemudian password kita di sini, kemudian ingat saya dan login. Nah, inilah tampilan dashboard kita. Ingat teman-teman, paling lambat data kita 14 Oktober 2021. Jadi masih agak lama ya. Baik, sekarang kita lengkapi data mandiri. Ya, inilah yang akan kita kerjakan, riwayat SKP. Yang lainnya sudah hijau. Baik teman-teman, kita klik. Karena ini masih kosong, maka kita tambah baru. Ya, kita pilih tahunnya. Yang akan kita isikan adalah 2 tahun terakhir, yakni yang pertama 2019. Untuk jenis jabatan kita adalah guru, maka fungsional tertentu. Kemudian nilai SKP, kita lihat di SKP kita di halaman yang terakhir itu ada nilai SKP-nya. Kita tuliskan, kemudian orientasi pelayanan ada berapa nilainya, kita lihat, tinggal kita pindahkan saja, semuanya sudah ada di SKP kita. Kemudian berikutnya komitmen sama 80, kemudian disiplin 80 juga, kemudian kerjasama 81. Nah, nilai prestasi kerja otomatis. Kemudian data penilai yang menilai kita itu adalah atasan kita, PNS. NIP-nya kita tuliskan. Biasanya kalau kita guru, atasan kita atau penilai kita adalah kepala sekolah. Baik, kita tuliskan NIP-nya di situ. Kemudian kalau sudah, kemudian namanya kita tuliskan. Ya, nama yang menilai tadi. Kemudian kalau sudah tulis namanya, kita tulis jabatannya. Kita tinggal lihat di SKP ya. Di situ sudah tertulis, kita tinggal tulis di sini sama persis seperti di SKP-nya. Nah, ini kebetulan guru muda, tempatnya itu SDN Impres Karadiri 1. Ya, kemudian penilai UNOR ini kita tulis Dinas Pendidikan, karena kita ada di Dinas Pendidikan. Kemudian golongannya, yang menilai kita tadi golongannya apa, kita tulis, tinggal lihat SKP. TMT-nya juga kita lihat di SKP, sudah ada. Kita tinggal pilih tahun berapa, kemudian bulan apa dan tanggal berapa, itu TMT-nya. Kemudian yang berikutnya adalah atasan penilai. Jadi atasnya kepala sekolah yang menilai itu biasa ada. Kalau kita guru biasa begini, itu adalah kepala bidang. Ya, statusnya pasti PNS. Kemudian atasan NIP, berarti NIP-nya kita tulis. Kita lihat di SKP-nya. Kita tuliskan sampai selesai. Jadi ini agak dikaburkan ya, karena ini bersifat privasi, jadi ada yang dikaburkan. Kemudian namanya siapa, kita tulis. Kemudian jabatannya kita lihat di SKP. Ini harus diisi, tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi kita tulis saja jabatannya sesuai dengan SKP. Kita lihat aja di SKP-nya. Ya, kita tunggu sampai selesai. Sedikit lagi. Ya, MI. Ya, udah selesai. Kemudian
atasan, unor, nama, ya sama-sama di dinas pendidikan. Kemudian golongannya 4A sudah, kemudian TNT-nya kita tinggal lihat di SKP. Jadi atasan kita tadi TMT-nya berapa, kita tinggal lihat. Kita cari dulu ya sampai ketemu. Itu ada di belakang biasanya. Ya. Oke, sudah ketemu, kita tulis tahunnya. Ini tahun 2008 Oktober, tanggalnya tanggal 1. Ya, ini TMT-nya, TMT untuk yang ini tadi, kepala bidang tadi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita unggah, kita upload dokumen SKP-nya. Ingat teman-teman, bentuknya PDF, jangan lebih dari 1 MB, kemudian jangan sampai kabur. Ya, kita cari data yang kita udah siapkan SKP-nya. Karena tadi yang pertama yaitu SKP 2019. Oke, setelah kita pilih, kita tunggu sudah hijau, berarti sudah tersimpan, kita bisa lanjutkan. Nah, kita lihat, kita periksa satu persatu datanya, apakah sudah benar nilainya, kita perhatikan. Kalau memang sudah benar, maka kita bisa lanjut, tapi kalau masih salah, ya berarti kita rubah. Ada pilihan ubah di atas, sebelah kanan kita tinggal pilih. Jadi kalau memang sudah cocok ya kita lanjut. Ini ada yang dikaburkan sedikit ya, karena ini ada data yang memang sifatnya privasi, jadi tidak bisa semuanya kita munculkan. Baik, kita cek sampai di bawah. Oke, sedikit lagi ya. Kemudian dokumennya sudah, berarti saya menyatakan bahwa ini sudah setuju sama namanya, kita lanjutkan, kita kirim. Nah, ini tambah SKP sudah berhasil. Ini kita bisa tambahkan lebih dari 1 ya, kalau masih ada. Baik, kita langsung lihat di history. Apakah data yang kita kirim tadi sudah masuk? Ya, sudah perubahan riwayat SKP ini sudah masuk yang pertama 2019 tadi ya. Baik teman-teman, kita kembali lagi karena yang diminta 2 tahun terakhir berarti SKP-nya 2, jadi masih merah. Ya, kita klik kembali, kemudian kita tambahkan lagi, tambah baru. Kita tulis lagi untuk SKP yang kedua, berarti yang tahun 2020. Jenis jabatan sama, fungsional tertentu. Nilai SKP kita lihat, kita cek. Kita tinggal pindahkan ya, kita lihat di SKP saja. Biasanya di lembar terakhir ini SKP ini. Ya, kita tulis integritas sudah, komitmen, kemudian disiplin, kerjasama, kemudian nilai prestasi kerja otomatis ya. Kemudian data penilai, statusnya adalah PNS, penipnya ini yang menilai kita, atasan kita. Kalau kita guru berarti atasan kita adalah kepala sekolah. Kita tulis NIP-nya ya sampai selesai ya. Kemudian kalau sudah NIP-nya, maka di bawahnya berikutnya adalah penilai nama. Ini adalah namanya yang menilai tadi, nama atasan kita, ini kepala sekolah tadi. Kita tulis. Kalau sudah berarti lanjut. Berikutnya adalah penilai jabatan. Nah, jabatannya apa? Kita lihat di SKP. Kita tinggal lihat jabatannya sebagai apa di situ, akan ditulis di SKP ya, teman-teman. Kita tinggal lihat. Nah, ini guru muda SDN Baskara Diri 1. Penilai honor nama. Nah, ini adalah tempatnya Dinas Pendidikan. Kemudian golongannya. Kita tinggal pilih. Ya, golongan sudah. Kemudian TMT golongan. Kita cari TMT-nya tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa. Ya sudah.
Kemudian data atasan penilai, jadi atasannya kepala sekolah. Ini kita tulis statusnya PNS, NIP-nya kita tulis. Ini biasanya adalah kepala bidang karena atasan kepala sekolah. Kita tulis NIP-nya sampai selesai. Kalau sudah, kita berikutnya tulis di bawahnya itu adalah nama atasan kepala sekolah tadi atau atasan penilai. Nah, namanya siapa? Kita lihat di SKP, kita tuliskan namanya di tempat ini. Oke, kita tulis juga gelarnya. Kalau sudah, kemudian jabatan. Sekali lagi teman-teman, jabatan kita lihat ada di SKP. Kita tinggal ketikkan saja. Ini adalah kepala bidang. Ya, kita tulis sesuai dengan SKP sampai selesai. Ya. Kemudian di bawahnya adalah atasan honor nama. Ini tempatnya, tempat bertugas. Ini sama ya teman-teman seperti tadi yang SKP pertama yaitu Dinas Pendidikan. Kita tuliskan aja. Baik, kalau sudah berikutnya adalah golongan. Nah, golongannya apa? Kita tulis, kita lihat di SKP. Kalau sudah golongan maka TMT-nya kita lihat juga ada di SKP, ada ditulis juga sih. Kita tinggal cek. Baik teman-teman, kita tuliskan, kita pilih dulu tahunnya, kemudian bulannya kalau tahunnya sudah, kemudian tanggalnya. Ya. Baik, kalau sudah sesuai kita pilih lanjutkan. Nah, kita tinggal unggah SKP, kita pilih filenya. Nah, SKP yang diunggah ini adalah 2 lembar. Yang pertama yang ada datanya, data kita, data kepala sekolah, data penilai. Yang kedua yang ada di nilai atau nilainya, biasanya di 2 lembar terakhir. Baik, kita lanjutkan, kita cross check. Ya, ini yang kita kirim itu yang ada data kita dan ada nilai-nilai ini. Itu SKP yang kita kirim. Karena SKP itu ada beberapa lembar, tapi hanya 2 halaman saja yang kita kirim. Kita jadikan PDF. Baik, kita cek semua. Kalau sudah, kita bisa lanjut. Tetapi kalau belum ya kita rubah. Jangan sampai ada yang masih keliru tetapi kita sudah kirim. Ya, kita cek sampai di bawah. Sedikit lagi ya, masih ini atasannya, ini kepala bidang tadi. Kita harus cek satu persatu. Kalau sudah, maka kita bisa menyatakan data yang saya input benar. Itu sebagai pernyataan atau tanda tangan kita. Baik, kemudian kita kirim. Ya, tambah SKP berhasil. Nah, karena kita diminta 2 kali 2 tahun, berarti sudah nggak usah ditambahkan lagi. Baik, kita lihat histori pengajuan. Ya, kita pilih. Ya, tambah SKP sudah ada. Berarti sudah 2 tahun yang kita kirim. Oke, kita lihat di pengisian data mandiri masih merah. Kita klik. Kemudian di bagian ini tetap belum akan muncul ya. Kita pilih data sudah sesuai. Kemudian konfirmasi, kita pilih ya. Nah, baik, kalau sudah kita pilih ya, kita kembali kita lihat apakah sudah hijau. Kita lihat, nah ternyata sudah hijau. Sekian, terima kasih.